Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas ujian hari pertama pretest PPG Kemenak ya, teman-teman. Jadi, mari kita bahas bersama berkenaan dengan tes tadi. Nah, di sini ada beberapa komentar dari teman-teman bahwa soal-soal yang tadi didapat tidak sesuai dengan kisi-kisi yang beredar. Ini aku tidak terlalu kaget ya teman-teman, karena ini sering terjadi dengan tes-tes apapun. Jadi memang kadang melenceng, kadang ada yang sama seperti itu ya teman-teman. Jadi memang harus banyak latihan saja seperti itu. Nah, untuk guru kelas ternyata yang keluar banyak PTK. Jadi PTK mungkin tidak hanya teorinya saja, seperti apa itu PTK, lalu apa tahapannya PTK. Mungkin tidak sampai di situ saja, tapi sudah masuk ke penerapannya masing-masing. Jadi misalnya kalau guru A, misalnya guru SD ya teman-teman, jadi memiliki suatu masalah di kelas, siswanya nilainya rendah. Lalu ia akan menggunakan, nah ini udah aku sering bahas juga di video pembahasan sebelumnya, apa rumusan yang tepat untuk PTK Bu Ani misalnya, atau yang ditanya adalah apa hipotesis yang tepat untuk PTK Bu Ani, atau bahkan ini ya teman-teman, apa judul yang tepat seperti itu. Jadi benar-benar sudah sesuai dengan mapelnya masing-masing. Jadi untuk materi PTK-nya seperti itu. Nah, juga banyak yang mendapat soal sinonim antonim. Ini udah aku pernah bahas di video sebelumnya, khusus membahas sinonim antonim, dan mau ke akhir video aku kasih triknya teman-teman. Nanti ini akan aku sampaikan kembali trik untuk mengerjakan soal sinonim dan juga antonim. Karena memang harus banyak kosakata. Jadi kalau teman-teman kosakatanya kurang membaca, jadi harus ada triknya untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa di pretest PPG kali ini pelajarilah materi yang ada di kisi-kisi. Jadi berbeda dengan informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa justru melenceng dari kisi-kisi, dan mungkin memang berbeda yang satu dengan yang lainnya ya teman-teman soal yang diterima. Jadi tetap berdoa saja semoga apa yang sudah dipelajari masuk dalam pretest seperti itu. Nah, selanjutnya ada logika angka dalam matematika, sama tadi juga ada yang mengatakan seperti itu. Ini adalah matematika sederhana saja. Lalu yang ketiga adalah soal mencari kecepatan rata-rata, PTK lagi-lagi dikatakan banyak keluar. Lalu teori belajar. Jadi teori belajar di sini adalah yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman, berkenaan dengan konstruktivistik, humanistik, lalu juga behavioristik, humanistik, dan lain sebagainya. Jadi mungkin sudah tidak ditanyakan definisi lagi, namun lebih kepada penerapannya dalam pembelajaran. Jadi misalnya kalau guru matematika atau guru bahasa Indonesia seperti itu ya teman-teman, akan memberikan topik permasalahan untuk didiskusikan oleh siswa. Jadi siswa di situ akan berdiskusi dan mencoba-coba solusi mereka apakah berhasil untuk dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Itu sudah masuk kepada teori konstruktivistik ya teman-teman, seperti itu, karena siswanya aktif berpikir di situ, membangun pengetahuannya sendiri. Yang lebih aktif siswanya daripada gurunya, berbeda dengan behavioristik. Jadi sudah penerapannya dalam mapel Bapak Ibu masing-masing. Lalu juga ada soal peluang, soal fungsi, antonim dan juga sinonim ada juga. Jadi lumayan banyak menyumbang soal untuk sinonim antonim ini. Udah aku bahas khusus di pembahasan video sebelumnya, dan juga aku kasih triknya. Nanti aku akan bahas sekali lagi singkat ya teman-teman untuk trik mengerjakan soal sinonim antonim bagi teman-teman yang minim kosakata seperti itu. Lalu juga ada implementasi metode pembelajaran sesuai mapel. Nah, ini sama dengan teori belajar. Jadi udah implementasinya dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau model pembelajaran itu kan ada
PJBL, PBL, lalu juga inquiry dan discovery. Jadi mungkin nanti diberikan suatu deskripsi dari kasus di situ yang dilakukan oleh guru itu masuk kepada model pembelajaran apa. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Atau bagi teman-teman yang sudah melaksanakan tes bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang masih akan melaksanakan tes seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang mengatakan ini jurusan matematika, mapel matematika. Jadi kalau soal umum yang keluar ada deret, sinonim, padanan kata, analogi. Sekali lagi ini sudah aku bahas semua ya teman-teman. Namun ini video lama, jadi dulu dibuat untuk mendampingi teman-teman yang sedang belajar pretest PPG Kemenak untuk yang tahun 2022 ternyata juga masuk di pretest kali ini. Jadi ada juga tentang logika yang menggunakan sebagian semua, itu masuk kepada penalaran logis. Lalu yang posisi tempat ini masuk kepada penalaran analitis. Kalau matematika profesionalnya, jadi soal mapelnya, jadi ada peluang, variansi data berkelompok, trigonometri, program linear, lalu juga PTK lagi ada CTL, ini contextual teaching learning ya teman-teman. Lalu ada metode jigsaw, ini udah aku pernah bahas di video sebelumnya, ada contoh soalnya juga. Jadi kalau metode jigsaw aku jelaskan sedikit, akan ada dua tim, jadi tim ahli dan tim asal. Jadi kelompok asal dan juga kelompok ahli. Nanti kelompok asal akan menugaskan masing-masing untuk menjadi tim ahli, lalu membahas suatu topik di tim ahli tersebut. Lalu nanti akan kembali ke tim asal untuk menjelaskan kepada kelompoknya di tim asal. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, lalu juga ada aplikasi software yang biasa dipakai pada materi peluang, integral statistika, dan lain sebagainya. Ada juga soal vektor dan mencari bayangan pada rotasi Y sama dengan X. Ini soal matematika semua, wajar ya teman-teman, karena memang mapelnya adalah matematika. Ada juga yang mengatakan bahwa pretest PPG tadi yang keluar mirip banget soalnya dengan tryout yang aku bikin. Jadi yang ada di link bio Instagram aku ya teman-teman. Ini untuk soal penalarannya. Silakan bagi yang masih kurang mengerti berkenaan dengan penalaran logis analitis bisa latihan untuk mengerjakan pretestnya. Jadi ada kabar baik juga, namun ada juga yang mengatakan bahwa yang dipelajari tidak keluar. Tentu ini juga membuat aku sedih ya teman-teman. Nah, di sini karena soal sinonim antonim banyak keluar, jadi apa sih tes sinonim itu? Jadi sinonim itu persamaan kata ya teman-teman. Jadi digunakan untuk menguji luas wawasan seseorang, terutama tentang kata-kata yang artinya hampir sama. Jadi tes ini meminta peserta untuk mencari kata yang memiliki arti setara atau serupa maknanya. Kalau antonim itu ya kebalikannya, karena artinya adalah lawan kata ya teman-teman, seperti itu. Kalau soal analogi itu apa? Jadi soal analogi itu bisa disebut juga padanan kata. Jadi hubungan ya teman-teman, ada hubungan antara kata satu dan kata lainnya. Jadi misalnya contohnya di situ adalah pesawat terbang, burung sama dengan kapal selam dan ikan. Nah, ini jadi pesawat terbang ini harus sama dengan ini ya teman-teman, kapal selam sama-sama kendaraan seperti itu. Lalu burung di sini dengan ikan sama-sama hewan. Hubungannya apa? Kalau pesawat terbang itu sama-sama di udara terbang sama dengan burung, kalau kapal selam dengan ikan ini sama-sama di laut ya teman-teman, berenang seperti itu. Nah, seperti itu adalah contoh soal analogi. Nah, di sini aku ada tips dan trik mengerjakan soal antonim. Jadi, kalau soal antonim, utamakan memilih jawaban yang hampir mirip dengan soal, terutama untuk soal dengan tipe kata ilmiah atau Latin, teman-teman. Nah, nanti contohnya akan aku tampilkan. Yang kedua, jangan salah dengan perintah soal untuk mencari lawan kata dari soal. Berhati-hati dalam memahami perintah soal dan memilih jawaban yang tepat. Biasanya simbolnya itu kalau misalnya antonim berbeda ya teman-teman dengan sinonim. Kalau sinonim simbolnya adalah ini, sama dengan. Kalau antonim ya simbolnya lawan kata, nanti aku tunjukkan. Tips yang ketiga adalah karena waktunya yang diberikan sangat terbatas, maka sebaiknya mengerjakan soal ini dengan cepat dan teliti. Nah, ini tips biasa ya teman-teman. Sepertinya yang penting ini adalah tips yang pertama.
Nah, untuk yang sinonim kebalikannya, justru jangan memilih jawaban yang hampir mirip dengan soal karena 95% itu jebakan. Berbeda ya teman-teman, kita lihat kembali kalau yang antonim justru disuruh memilih jawaban yang hampir mirip dengan soal, kalau yang sinonim justru jangan memilih jawaban yang hampir mirip dengan soal karena 95% itu jebakan dan akan salah. Trik kedua dan ketiga ini sama ya teman-teman, intinya hati-hati, fokus yang diminta adalah antonim atau sinonim sehingga kita tidak salah menjawab seperti itu. Padahal soalnya misalnya gampang, tapi karena salah fokus bisa salah seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sinonim ya teman-teman. Jadi nanti simbolnya akan menggunakan sama dengan seperti ini kalau yang sinonim. Tadi trik untuk mengerjakan soal sinonim justru jangan memilih yang bunyinya hampir mirip. Kita lihat di sini yang bunyinya hampir mirip itu adalah pragmatis dan hipotelis. Nah, ini dieliminasi terlebih dahulu teman-teman. Seperti itu. Nah, ternyata arti dari flegmatis itu adalah bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang dan mempunyai kebiasaan yang sukar dirubah. Nah, kemudian langkah apa yang harus kita tempuh jika kita sama sekali tidak tahu artinya? Nah, dalam tes potensi akademik, justru kata-kata yang mirip-mirip untuk yang sinonim ini adalah jebakan ya teman-teman. Jadi sama di sini kita eliminasi terlebih dahulu opsi B dan E karena di sini jawabannya adalah yang A. Jadi ini adalah contoh soal antonim seperti yang aku sampaikan tadi, triknya justru pilihlah yang bunyinya mirip, berbeda dengan yang sinonim. Kalau sinonim tidak boleh, kalau yang antonim justru direkomendasikan untuk memilih yang bunyinya mirip. Apalagi kalau berkenaan dengan ilmiah ya teman-teman, seperti itu. Nah, konkav di sini artinya adalah cekung, maka seharusnya kebalikannya adalah cembung. Nah, cembung itu kata ilmiahnya adalah konveks ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah konveks di sini karena yang diminta adalah lawan katanya atau antonimnya. Nah, ini adalah contoh untuk analogi. Jadi pesawat terbang, pilot, lalu sama dengan apa? Nah, di sini jawabannya adalah delman dan kusir. Kenapa begitu? Ini harus sama ya teman-teman. Jadi delman di sini harus sama dengan kata yang nomor satu di sini. Jadi sama-sama kendaraan. Kalau pesawat terbang itu di udara, kalau delman itu di darat. Nah, yang mengendarai pesawat terbang jadi namanya pilot, kalau delman adalah kusir, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah padanan kata. Jadi hubungannya apa sih? Jadi di sini hubungannya adalah orangnya ya teman-teman, yang mengendarai pesawat dinamai pilot, yang mengendarai delman dinamakan kusir. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Nah, lanjut juga ini ada kata otonomi mandiri sama dengan apa? Jawabannya adalah cerdas, banyak akal. Jadi opsi yang A. Mengapa seperti itu? Arti dari otonomi artinya adalah mandiri. Berarti ini hubungannya adalah arti kata. Jadi seharusnya arti dari cerdas adalah banyak akal. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan di opsi lainnya tidak cocok. Jadi arti bensin bukan mesin, arti harddisk bukan VGA. Lalu juga arti sabun bukan mandi, arti masyarakat bukan rakyat. Jadi yang betul adalah opsi yang A di sini. Nah, contoh lain adalah bulan, minggu, hari. Jadi ada 3 kata di situ juga sama dengan ada 3 kata. Jadi ini berurutan ya teman-teman, dari yang paling banyak yaitu bulan ada 30 hari, lalu 1 minggu ada 7 hari, dan hari akhirnya ya teman-teman. Nah, ini juga harus sama. Yang sama adalah opsi yang ini ya teman-teman, yang E di sini. Jadi di situ yang ada hubungannya adalah dari jam ke menit lalu ke detik, seperti itu ya teman-teman. Sama hubungannya dengan bulan, minggu, dan hari. Jadi kalau jam itu terdiri dari beberapa menit dan menit terdiri dari beberapa detik, sama dengan bulan. Jadi bulan terdiri dari beberapa minggu, lalu minggu terdiri dari beberapa hari, dan
Seperti itu ya teman-teman, itu adalah hubungannya. Nah, kalau soal deret itu bisa deret ini ya teman-teman, deret huruf dan juga deret angka. Jadi yang di sebelah kiri adalah deret angka. Di contoh soal nomor 1, jadi itu loncat ya teman-teman, dari angka 1 ke angka 3 di situ, jadi bertambah 4. Dari angka kedua ke angka keempat di situ berkurang 5. Terus polanya teratur seperti itu. Nanti akan disuruh cari dua angka terakhir seperti itu contohnya. Sama semua ke bawah di situ jadi polanya sama. Kalau yang deret huruf juga sama ya teman-teman. Jadi contoh yang di atas itu kalau X-nya sama, yang berubah itu adalah dari U ke R ke O ke L itu selalu mundur 3 huruf seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pola deret untuk deret huruf yang pertama. Untuk deret huruf di bawahnya jadi di situ deret bertingkat. Jadi awalnya di situ bertambah 2 dari E ke G, lalu G ke K itu bertambah 4 seperti itu ya teman-teman. Itu adalah contoh yang deret huruf, namun yang paling sering keluar adalah deret yang angka. Nah, nanti cara untuk menemukan materi-materi yang udah keluar dalam pretest yang pernah aku bahas, silakan cek di deskripsi video ini ya teman-teman. Nanti akan aku taruh link dari video-video yang udah aku bahas dan materinya muncul dalam ini ya teman-teman, dalam pretest PPG hari pertama seperti itu, silakan dicek. Dan mungkin cukup itu saja untuk hari ini ya teman-teman. Kita tunggu hasil dari teman-teman untuk yang hari kedua. Semoga lebih banyak soal yang masuk, semoga lancar. Dan juga semoga lulus pretest kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.